Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Lead Co-Chair T20 Indonesia, Chief of Energy Transition Working Group J20 tahun 2022, CEO Climate Change Climate Works Center, CEO Center for Policy Development, para pembicara lainnya serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara yang penting ini. Hadirin yang saya hormati, transisi energi harus kita laksanakan untuk menekan emisi karbon yang dapat memperparah dampak perubahan iklim. Kesepakatan negara-negara tentang transisi energi bertujuan ke titik yang sama, yaitu peningkatan pemanfaatan energi bersih secara berkelanjutan. Transisi energi adalah isu bersama, tugas bersama, dan tanggung jawab bersama, sehingga kita tidak bisa menyerahkan urusan transisi energi kepada sektor energi saja. Berbagai sektor harus bersinergi untuk memastikan keberhasilannya. Proses transisi energi mesti kita akselerasi melalui cara-cara yang lebih inovatif dan partisipatif. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yaitu 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025 dan terus ditingkatkan hingga 31% pada 2050, sementara saat ini pemanfaatan energi baru dan terbarukan masih berada di kisaran 12,16%. Pencapaian target tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keadilan bagi masyarakat. Transisi energi secara berkeadilan adalah tujuan yang hendak kita capai. Transisi energi harus kita lakukan untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Namun itu tidak serta-merta menjadikan energi terbarukan tersedia secara lebih setara dalam konteks sosial dan ekonomi. Aspek sosial dari transisi energi yang berkeadilan antara lain diwujudkan dalam memperhitungkan dampak sosialnya secara cermat. Sebagai contoh, beberapa provinsi di Indonesia yang perekonomiannya sangat tergantung pada batu bara tentu akan sangat terdampak oleh kebijakan transisi energi. Oleh karena itu, kita juga mesti memastikan aspek jaring pengaman sosial agar kebijakan peralihan energi tidak menyusahkan masyarakat kita. Kebijakan transisi energi membutuhkan pembiayaan dan investasi yang sangat besar. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya 30 miliar US dollar untuk membiayai
transisi energi dalam 8 tahun ke depan. Transisi energi secara alami akan terjadi jika harga komoditas-komoditas energi yang bersumber dari energi baru terbarukan lebih kompetitif. Persoalannya, alokasi anggaran pemerintah untuk subsidi energi masih sangat besar demi menjaga daya beli masyarakat. Terlebih ketika harga komoditas energi dunia meningkat, maka aspek pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan terkait kebijakan transisi energi. Oleh karena itu, saya menyambut baik diskusi tentang bagaimana kita dapat berinovasi di bidang pembiayaan transisi energi melalui pembiayaan yang berbasis syariah. Saudara-saudara, melalui peraturan OJK tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik, Indonesia menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan melalui pengembangan atau inovasi produk atau kegiatan antara lain energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, serta bangunan berwawasan lingkungan yang semuanya merupakan unsur yang terkait secara langsung dengan kebijakan transisi energi. Prinsip keuangan berkelanjutan sungguhnya sejalan dengan prinsip keuangan syariah. Syariah tidak hanya berisi hukum yang mengatur kehidupan manusia, tapi juga melindungi kepentingan dan kemaslahatannya. Oleh karena itu, maqasidus syariah atau tujuan syariah tertinggi hukum Islam bukan hanya berkisar seputar tujuan-tujuan religius atau spiritual, namun telah menjadi panduan bagi ijtihad ulama untuk menemukan jawaban atau isu-isu kontemporer yang menyangkut kemaslahatan umat manusia, meskipun dalam syariah kepentingan duniawi bukanlah tujuan pokok manusia. Salah satu kaidah dalam syariah adalah tantangan perusakan di bumi. Pelestarian adalah salah satu tugas yang diemban manusia dalam kehidupan duniawinya. Oleh karena itu, transisi energi berkelanjutan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga pembiayaan dengan skema syariah dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Sumber dana pembiayaan syariah harus berasal dari mekanisme lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satu sumber pembiayaan syariah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya adalah wakaf uang. Pada tahun 2018, Badan Wakaf Indonesia menyebutkan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 180 triliun per tahun. Dalam berbagai kesempatan, saya menyampaikan bahwa dana wakaf seyogyanya tidak hanya dimanfaatkan untuk aktivitas keagamaan seperti pembangunan masjid, tapi juga dapat digunakan dalam wujud lain yang menyangkut kemaslahatan umat manusia. Bahkan keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Misalnya pembiayaan proyek energi baru terbarukan atau investasi melalui sektor keuangan Islam yang profit atau imbal hasilnya
dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan energi berkelanjutan. Selain melalui wakaf, uang, saya melihat ada potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sukuk atau Islamic bond sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat untuk pembiayaan transisi energi. Untuk itu saya minta agar inovasi produk sukuk serta promosinya ditingkatkan sehingga masyarakat semakin berminat akan produk ini. Terakhir, mekanisme pembiayaan proyek dengan prinsip-prinsip syariah juga dapat diterapkan sebagai alternatif mekanisme pembiayaan proyek-proyek transisi energi. Menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar ini. Saya mengharapkan hasil dari diskusi akan turut mensukseskan tercapainya agenda kepemimpinan Indonesia di G20 dan mendukung implementasi kebijakan transisi energi Indonesia sebagai sebuah kontribusi bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.